Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar. Topik kita kali ini adalah tentang koloid. Jadi, selama 10 menit ke depan, 10 atau 15 menit ke depan, kita akan belajar tentang koloid. Koloid itu apa sih? Pernahkah dengar kalian apa itu koloid? Nah, kalau belum, silakan ikuti video ini sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dilompati, dan jangan diloncati, biar penjelasan yang diperoleh bisa komprehensif dan menyeluruh. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu lebih jauh tentang koloid, kita harus tahu dulu koloid itu apa sih. Nah, koloid itu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Lalu larutan itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di bawah bagaimana ciri-cirinya suspensi, bagaimana ciri-cirinya koloid, nanti akan kita bahas. Sekarang, koloid itu, oke, kita bahas ini dulu deh. Ada yang disebut larutan, ada yang disebut suspensi. Kalau suspensi itu dispersi kasar, artinya antara zat terlarut dengan pelarutnya itu kasar, jadi masih bisa dipegang. Sifat campurannya heterogen, jadi masih terlihat perbedaannya mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya. Kemudian memiliki dimensi partikel yang besar, ya cukup besar lah untuk ukuran larutan, yaitu lebih dari 100 nanometer. Kemudian terdapat sistem dua fase dan tidak stabil. Jadi ada pelarutnya, kemudian ada zat terlarutnya, dan dapat disaring. Contohnya apa suspensi? Contohnya itu air keruh. Kalau kita lihat air keruh ya, air keruh misalnya, kalau kita diamkan beberapa saat, air keruh itu akan terbentuk dua lapisan. Lapisan atas menjadi bening dan lapisan bawahnya menjadi keruh ya. Kayak kita mengendapkan air yang dicampur pasir itu. Kemudian air berpasir juga begitu, kalau kita endapkan maka akan terdapat dua lapisan, di mana ada lapisan atas yang bening dan lapisan bawah yang merupakan zat terlarutnya. Kemudian kopi. Kalau kita membuat kopi ya, pasti bagian bawahnya itu ada endapan. Endapannya ini merupakan bukti bahwa partikelnya itu besar, yaitu lebih, kalau disebutkan tadi lebih dari 100 nanometer, sehingga dia turun tertarik oleh gravitasi dan bagian atasnya menjadi bening. Kemudian juga ada air dan minyak. Itu adalah ciri-ciri dari suspensi. Oh, mohon maaf, ini karena PDF ya, saya menyiapkannya PDF. Terus kemudian ciri larutan seperti apa? Nah, kalau larutan itu dispersinya molekuler. Kalau tadi kan dispersinya makroskopis ya. Kemudian sifat campurannya homogen, artinya terlihat sama antara yang satu dengan yang lain. Terus kemudian dimensi partikel sangat kecil, yaitu kurang dari 100 nanometer. Sistemnya satu fase dan relatif stabil. Sistem satu fase ini artinya antara zat pelarut dan zat terlarut sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian juga sudah tidak dapat disaring. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau kita melarutkan gula. Nah, yang disebut melarutkan itu kan berarti gula kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk sedemikian rupa hingga partikel gulanya itu habis. Kalau partikel gulanya sudah habis, maka disebut dengan larutan gula. Ketika kita melihat larutan gula, apakah kita bisa membedakan mana gula dan mana airnya? Tentu tidak bisa. Nah, itu disebut dengan larutan. Selain larutan gula, ada juga larutan garam, kemudian alkohol. Nah, alkohol ini kan yang sering kita temui itu tidak dalam bentuk alkohol yang murni. Artinya tidak 100% alkohol, karena sangat mudah menguap ya. Jadi alkohol itu yang sering kita temukan sebagai antiseptik itu yang 70% ya atau 96%. Jadi antara alkohol dengan air yang digunakan sebagai pengencernya itu sudah tidak bisa dipisahkan, sudah terlihat homogen, sistem satu fase dan sudah stabil karena dia bentuknya larutan. Selain itu cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih itu merupakan salah satu contoh dari larutan. Kemudian yang selanjutnya adalah koloid. Jadi koloid itu dispersinya koloid, beda lagi sama yang dispersi molekuler punya larutan atau dispersi kasar milik suspensi. Kalau koloid ini
sifatnya campuran ya antara homogen secara makroskopis, namun ketika dilihat secara mikroskopis itu heterogen dan dimensi partikelnya itu antara 1 sampai 100 nanometer, yang ini menunjukkan bahwa koloid itu berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Kemudian sistemnya 2 fase, berbeda dengan suspensi. Kalau suspensi sistemnya 2 fase tapi tidak stabil, tapi kalau koloid sistemnya 2 fase dan relatif stabil. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Jadi masih bisa disaring, cuma saringannya beda ya sama yang lain. Kemudian contoh yang sering kita temui koloid itu adalah tinta yang kita gunakan untuk menulis itu cat, darah, sabun, asap, jeli, susu santan, awan, kabut, busa, krim kocok, stoplasma, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat apa ya yang sering kita lihat itu susu ya. Susu itu kalau kita lihat secara makroskopis, artinya secara kasat mata, kita lihat dia menyatu antara susunya sama airnya. Tapi ketika kita lihat secara mikroskopis, menggunakan mikroskop atau menggunakan alat pembesar yang lain, kita bisa tahu bahwa masih ada molekul atau partikel susu yang tidak larut dalam air. Jadi ini disebutnya 2 fase. Sifat campurannya homogen kalau secara makroskopis, artinya ketika kita lihat dia ya sudah seperti larutan. Hanya saja ketika kita lihat secara mikroskopis menggunakan alat pembesar atau mikroskop, maka kita akan tahu bahwa di dalam larutan susu itu ada zat terlarut dan zat pelarut yang mereka sebenarnya terpisah tapi tidak kasat mata. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini, bahwa koloid itu tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah bahwa koloid itu tergolong sistem 2 fase, yaitu fase terdispersi atau zat atau terlarut adalah zat yang didispersikan, bersifat kontinu dan terputus-putus. Ada juga fase medium dispersi atau pelarut. Ini adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Kalau fase terdispersi ini kita mungkin bisa ambil contoh, kalau tadi kita contohnya larutan susu atau susu ya, maka zat terlarutnya adalah susu, sedangkan medium dispersi atau pelarutnya adalah air. Seperti itu adalah pendahuluan untuk koloid. Kita lanjutkan ke jenis-jenis koloid ya. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid itu ada 3 macam, yaitu sol atau fase terdispersi padat, emulsi fase terdispersi cair, dan buih atau versi terdispersi gas. Seperti itu. Ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya. Jadi fase terdispersi padat, medium terdispersi cair padat, namanya adalah sol padat. Kemudian contohnya ini kaca berwarna, intan hitam, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini sampai ke bawah bisa diamati sendiri. Ada ya disebut dengan fase terdispersi gas, medium pendispersinya padat, disebutnya buih padat. Contohnya adalah aerogel, batu apung, styrofoam, roti, marshmallow. Kalau kita lihat dari semua contoh ini, kita sama-sama tahu bahwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Koloid itu sangat dekat dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga penting bagi mahasiswa untuk mempelajari apa itu koloid, bagaimana jenis-jenisnya, fase terdispersinya bagaimana, kemudian ciri-cirinya bagaimana, agar semakin tahu bahwa apa-apa yang di sebelah, apa-apa yang berdampingan dengan kita itu sebenarnya adalah koloid, seperti itu. Kemudian silakan ini diamati sendiri. Jadi ini fase terdispersinya, ada medium pendispersinya, kemudian jenisnya ada sendiri. Kemudian namanya juga ada sendiri, dan masing-masing nama itu memiliki contoh yang beragam, contoh yang banyak yang bisa kita lihat, yang bisa kita cermati, yang kesemuanya ini bermanfaat untuk
kehidupan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, kita akan bahas ini di video selanjutnya. Jadi koloid itu terdiri atas aerosol dan sol, ada juga gel, ada juga emulsi, ada juga buih. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya, termasuk juga sifat-sifat koloid. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, tetap ikuti video pembelajaran kimia ini dengan baik, jangan di-skip. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.